Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan bedah buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di episode ke-16, merevolusi pola pikir keempat, yaitu berpikir produktif bagian ketiga, penerapan matematika waktu penambahan dan pengurangan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang pembagian, sekarang adalah pengurangan dan penambahan. Ya, sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa peningkatan pola pikir produktif kita menggunakan matematika waktu, di mana rumus matematika waktu meliputi pembagian, penambahan, pengurangan, dan perkalian. Pertemuan sebelumnya kita sudah bicara panjang lebar bagaimana membagi. Sekarang kita akan bicara lebih dalam bagaimana penambahan dan pengurangan bisa meningkatkan produktivitas hidup kita. Ini yang kita akan bahas. Nah, pertama kita bicara penambahan dulu sebelum pengurangan. Untuk menerapkan rumus penambahan dalam manajemen waktu adalah menambah kegiatan positif, intinya gitu. Ya. Jadi untuk penambahan yang pasti tambahkan kegiatan positif yang dapat membuahkan hasil positif. Di samping menambahkan, menciptakan kegiatan produktif untuk membuat hidup lebih bermakna dan berkualitas. Jadi sama-sama ya, menambahkan dan menciptakan, begitu kurang lebih. Jadi dua, tambahkan kegiatan positif, ciptakan kegiatan yang produktif. Jadi tambah dan ciptakan. Maknanya sama, menambah juga. Bedanya kalau menambah sesuatu yang sudah berjalan, sudah dilakukan, nah tambah di situ. Tapi kalau yang belum ada, ciptakan hal-hal yang belum diciptakan, yang belum ada. Berdasarkan perintah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, saya mencoba mencatat ada sejumlah kegiatan positif yang bisa kita tambahkan dan ciptakan sehari-hari atau secara berkala, yang bisa menarik keberuntungan dan keberkahan dalam hidup kita. Ya, apa yang utama dalam hidup ini harus ditambah? Menambah, memperkuat iman kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang turunannya banyak sekali. Jadi yang utama dalam hidup ini adalah tambah keimanan kita, tambah ketakwaan kita. Karena sudah meliputi semua sebetulnya itu. Yang dengan iman dan takwa, turunannya diantaranya kita menambah atau memperbaiki kualitas sholat lah yang utama ya. Kualitas sholat berarti bacaannya. Ada orang udah sholat lama, tapi mungkin bacanya belum disetorkan lagi kepada guru, benar apa enggak. Sudah bacaan benar, kehusuannya. Terus outputnya dari sholat. Apakah sholat yang kita kerjakan sudah menghasilkan akhlakul karimah apa belum? Itu juga perlu ditambah. Yang kedua, menambah atau meningkatkan sedekah kita atau infak kita. Ini juga penting. Menambah, meningkatkan kesabaran menghadapi ujian, kesabaran dalam menghadapi kenyataan hidup, kesabaran menjalankan perintah Allah dan sebagainya. Tambah kesabaran kita. Menambah, meningkatkan kepandian dalam menahan marah. Ini juga karena ciri takwa, di samping pandai memaafkan juga pandai menahan marah. Menambah, meningkatkan kemampuan dalam memaafkan kesalahan orang lain. Menambah atau meningkatkan kesadaran, kecepatan dalam bertobat. Karena manusia tempat salah dan lupa. Walaupun orang bertakwa tetap aja ada salah. Nah, kalau sudah salah, bagaimana kecepatan kita untuk segera bertobat, menambah tobat kita. Menambah, meningkatkan komitmen dalam menjaga janji kita dengan orang lain. Menambah, meningkatkan ibadah penting seperti selain sholat fardu, kita tambah juga sholat malamnya, duhanya, dan lain sebagainya. Ya, ini harus tambah, yang intinya adalah implementasi dari amaliyah, bukti ketakwaan kita kepada Allah. Ada beberapa kata mutiara saya coba tambahkan di sini. Kullama zadatis shadaqatu zadatir rizqu. Setiap kali bertambah sedekah, niscaya bertambah rezeki. Wa kullama zadat qiraatul Quran zadat barakatul hayat.
Dan setiap kali bertambah bacaan Quran, insya Allah bertambah keberkahan hidup. Wa kullama zadal khusyu fis shalah zadas sa'adah. Dan setiap kali bertambah khusyuk dalam sholat, nih saya bertambah kebahagiaan atau ketenangan. Wa kullama zada birrul walidain zadat taufiq. Dan setiap kali bertambah bakti kepada orang tua, nih saya bertambah petunjuk atau kemudahan hidup. Ini adalah di mana tambahan yang bisa meningkatkan, menarik keberkahan. Nah, tambahan lagi apa? Berdasarkan petunjuk dari sejumlah ayat Al-Quran, orang yang terus menjaga, meningkatkan ketakwaan akan diberi balasan banyak sekali, dari mulai akan ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, diberi jalan keluar setiap problem, dimudahkan segala urusannya, dipenuhi berkahnya, dosanya diampuni, dan pahala lipat gandakan, puncaknya apa? Mati masuk surga. Itu di mana penambahan akan menarik keberkahan. Nah, di samping kita harus menambah kegiatan positif, kita juga menciptakan kegiatan yang bersifat produktif, misalkan mendirikan usaha bersama dengan teman, menghidupkan tanah yang kosong dengan menanam pohon tanaman, dan lain sebagainya. Nah, intinya jangan sampai waktu hidup kita yang terbatas ini terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak ada guna. Apalagi jika sampai memutuskan menjadi pengangguran walaupun tidak sengaja. Rasul pernah mengingatkan kita, teman-teman, jika kiamat terjadi dan salah seorang di antara kalian memegang bibit pohon kurma, lalu ia mampu menanamnya, sebelum bangkit berdiri, hendaklah ia bergegas menanamnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, nah setelah kita penambahan, tentu karena waktu itu hanya 24 jam, ada harus dikurangi. Apa yang dikurangi sebetulnya? Yang dikurangi adalah hal-hal yang tidak penting, tidak produktif, sia-sia atau mubazir, tidak ada manfaat, buang-buang waktu, itu semua dikurangi. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, di samping harus dihilangkan. Kalau dikurangin masih ada, kalau dihilangkan apa? Dihilangkan atau dihentikan, yaitu kegiatan buruk yang merugikan. Jadi khusus untuk perbuatan yang berdampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain, mulai dari merugikan, mencelakakan, apalagi jika sampai lebih buruk dari itu, yang perlu kita lakukan bukan hanya mengurangi, tapi harus menghentikan atau menghilangkan. Kenapa? Perbuatan yang berdampak buruk pada orang lain akan membuat kita terhukum di dunia dan akhirat. Di dunia saja, jika sampai kita atau kita semua masuk penjara gara-gara mendolimi orang lain atau orang banyak, maka seluruh hidup ini akan berubah. Ya, Anda akan memasuki lorong yang sangat gelap. Karena itu hilangkan sekecil apapun. Di samping itu, jika kedoliman yang dilakukan terhadap orang banyak dan orang yang dolimi tidak memaafkan, maka di akhirat nanti kedoliman kita akan mengundang tuntutan dalam berbagai bentuk. Bisa mungkin dia mengambil amal baik kita, bisa juga kita memikul dosa orang-orang tadi. Rasul menyebutnya sebagai orang yang bangkrut atau mukhlis, itu yang di akhirat. Jadi di dunia sudah celaka karena masuk bui misalkan, a'udzubillahi min dzalik, di akhirat menjadi muflis, orang yang pailit. Ya, beliau mengatakan muflis, orang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa dan zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, maka harta, ya, makan harta yang haram, menumpahkan darah dan memukul orang lain misalnya tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilempar ke dalam neraka. Jadi betapa ruginya orang tadi, udah di dunia sengsara, di akhirat dia habis kebaikannya, dan bisa jadi malah memikul dosa orang-orang yang didolimi. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita belajar menerapkan matematika pembagian, penambahan, dan pengurangan untuk meningkatkan produktivitas dalam hidup kita, maka selanjutnya kita akan belajar matematika waktu perkalian. Seperti apa penerapannya? Ikuti episode berikutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.